Pak, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pak, terkait dengan arahan OJK begitu ya, soal dari penyesuaian rencana bisnis bank ataupun RBB agar lebih selaras dengan program prioritas pemerintah, ini tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih Mbak Sania ya. Bank Kalteng menyambut positif ya arahan OJK terkait penyesuaian RBB ini ya, rencana bisnis bank ini agar lebih selaras dengan program prioritas pemerintah. Bagi kami ini peluang strategis bagi Bank Kalteng ya, sebagai bank pembangun daerah untuk memperkuat perannya sebagai mitra pembangunan daerah, Mbak. Dan yang penting juga OJK juga menegaskan bahwa dukungan terhadap program-program nasional tidak bersifat mandatori, tetapi tetap berdasarkan business judgment, risk appetite, tata kelola, dan tentunya dengan manajemen risiko masing-masing bank, Mbak. Dan posisi Bank Kalteng cukup unik, Mbak, karena Kalimantan Tengah memang bersinggungan langsung dengan agenda nasional seperti ketahanan pangan. Kita punya food estate, ada proyeknya di sana, Mbak. Kemudian hilirisasi, penguatan koperasi, UMKM, dan pembangunan daerah. Di sisi lain, RPJ MD Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 juga menempatkan pembangunan ekonomi daerah dalam kerangka Huma Betang. Huma Betang ini falsafah hidup kami masyarakat Dayak, Mbak ya. Pemerataan wilayah, penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena itu bisnis Bank Kalteng sudah bersentuhan dengan program-program prioritas tersebut melalui pembiayaan UMKM seperti KUR, di mana Bank Kalteng tahun 2025 itu KUR-nya tumbuh 9,39%, kemudian mendukung agenda penguatan UMKM nasional. Untuk kredit konstruksi sendiri kami tumbuh di 15,04% pada tahun 2025, selaras dengan akselerasi infrastruktur Kalimantan Tengah, transaksi digital, KRIS, serta dukungan terhadap ekosistem keuangan pemerintah daerah juga terus kami galakan. Dan Bank Kalteng, Mbak, memiliki keunggulan karena kami dekat dengan ekosistem lokal. Kami memahami karakter wilayah, potensi ekonomi, kemudian kebutuhan masyarakat, dengan semangat Huma Betang yang saya sampaikan tadi, Mbak. Pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri, sehingga perlu kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, pelaku UMKM, dan masyarakat. Baik, jadi memang sebelum ada himbauan RBB dari OJK, memang Bank Kalteng sendiri sudah selaras begitu ya dengan program prioritas pemerintah tadi. Sebetulnya total ada berapa program prioritas pemerintah Pak yang memang Bank Kalteng masuk di sana untuk pembiayaannya? Kami saat ini, Mbak, untuk program pemerintah, kita ada dua, Mbak. Yang pertama, kita mengikuti program-program yang ada yang di tingkat nasional, contoh seperti kredit, KUR, kemudian kodit-kodit program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Namun kami juga memiliki kredit-kredit, kita bisa kredit, Mbak ya, lokal, seperti UMKM Berkah, di mana kredit itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha UKM di wilayah Kalimantan Tengah yang punya kriteria tertentu. Kemudian kami juga mengangkat kearifan lokal, di mana setiap kabupaten itu mendesain lending model sendiri berdasarkan kearifan lokal yang ada. Sebagai contoh, di Kabupaten Barito Timur, kami punya yang namanya kredit MUME. MUME bahasa Dayak itu artinya tidak bayar bunga. Nah, sehingga masyarakat, pengusaha mikro sasarannya, besaran kreditnya itu lebih kurang 10-15 juta, pendekatannya perorangan dan kelompok. Nah, itu tidak dibebankan bunga, dan bunga itu disubsidi oleh pemerintah daerah. Nah, jadi itu contoh, Mbak ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kami lakukan, karena tipikal kami bank daerah. Kami bank umum yang dengan jangkauan wilayah kerja yang terbatas, ya, sehingga bagaimanapun kami punya tekad untuk ikut membangun, ya, memajukan negara ini, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah.
Baik, jadi memang lebih, disalurkannya kepada kredit baik itu KUR maupun kredit-kredit lainnya begitu ya Pak, yang dapat membangkitkan, usaha masyarakat. Tapi terkait dengan hal tersebut sejauh mana sih Pak imbauan penyesuaian dari RBB OJK ini dapat berdampak terhadap komposisi baik itu penyaluran pembiayaan, khususnya ke sektor produktif, itu skala kecil, menengah hingga korporasi di industri perbankan terutama dari BPD sendiri? Kami melihat Mbak ya, ini, eee, proyeksi OJK terhadap perubahan RBB ini ya, itu sebetulnya ya realistis dan, namun tetap menantang nih ya. Realistis karena kebutuhan pembiayaan UMKM itu masih besar, terutama di daerah seperti di wilayah Kalimantan Tengah ya. Menantang karena pemulihan UMKM, terutama pasca pandemi memang, tidak selalu berjalan, linear. Nah bagi kami Bank Kalteng, UMKM ini bukan hanya segmen bisnis, tapi juga merupakan wajah ekonomi daerah. Jadi di situ kan kita membiayai pengusaha-pengusaha lokal, kemudian industri-industri kreatif, sehingga di pasar, desa, sektor pangan, perdagangan, kuliner, hingga usaha keluarga. Dan UMKM ini menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah, Mbak. Oke, apakah tantangan Pak yang memang Bapak rasakan ataupun Bank rasakan begitu ya, untuk menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM ini? Eee, Kita ada beberapa tantangan, Mbak, ya. Yang pertama itu ya untuk, wilayah Kalimantan Tengah itu ya kita, akses, Mbak, yang memang karena kita luas sekali, Mbak, ya. Eee, Sekarang kita menjadi provinsi terluas di Indonesia, 1,5 kali, Pulau Jawa. Eee, Tantangan terbesar itu, Mbak, selain, lokasi, ya harus kita akui, Mbak, ya, karena, program pendampingan, pencatatan, kemudian pembinaan-pembinaan sifatnya membuka akses pasar, peningkatan kualitas wadia barang, Mbak, ya, untuk di apa, baik dari sisi produksi, pengemasan itu ya memang harus menjadi perhatian tersendirilah buat buat, kita untuk mengembangkan, UMKM ini. Nah kalau kita bicara UMKM kan ini beberapa, Mbak, ya, beberapa. Ada yang memang, sektor jadi perdagangan, jasa, ya maupun juga sektor-sektor lain yang kebetulan eee, Bank Kalteng itu punya prioritas unggulan, Mbak. Sektor prioritas unggulan, eee, ada 4, Mbak, ya, selain perdagangan itu di perkebunan, pertanian, dan di konstruksi, Mbak.